Jumpa kembali dengan saya Romo Tedens dalam TV channel Warta Kabar Sukacita. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas diri para rasul, sebagai juga tanda kelahiran gereja di dunia ini. Saudara-saudari, melalui bacaan hari ini kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dinyatakan. Roh Kudus datang seperti angin yang kuat dari langit, kemudian seperti lidah api, dan kemudian ada karunia berkata-kata. Ada pelbagai karunia, tetapi semuanya ada dalam satu roh yang sama. Saudara-saudari, Yesus mengembuskan napas kepada para muridnya dan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dari bacaan hari ini, ada satu faktor yang sama yang menunjukkan kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus ada dalam karunia berkata-kata. Dalam bacaan pertama, para murid berbicara dalam bahasa asing, sebagaimana Roh Kudus memberi mereka karunia berkata-kata. Dalam bacaan kedua dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali di dalam dirinya ada karunia Roh Kudus. Dan dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada para muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara dan saudari terkasih, Roh Kudus dinyatakan dalam kata-kata. Apakah kata-kata kita dijiwai oleh Roh Kudus? Saudara-saudari, ada beberapa hal yang bisa menjadi alat deteksi apakah kata-kata kita atau diri kita dijiwai oleh Roh Kudus. Yang pertama, hendaknya kata-kata kita adalah kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang bohong atau hoax di zaman ini. Lalu yang kedua, apa yang kita katakan hendaklah bersifat membantu sesama, bukan mencelakakan atau menjerumuskan sesama. Roh Kudus adalah roh penolong. Yang ketiga, kata-kata kita memberikan inspirasi bagi sesama, bukan kata-kata yang bersifat bombastis. Dan yang keempat, kata-kata kita merupakan kata-kata yang sungguh diperlukan.
maka kadang kita pun tidak perlu berbicara kalau apa yang kita bicarakan tidak diperlukan. Dan yang kelima, kita menjadi pribadi yang baik hati. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita berbicara apa yang benar, apa yang membantu, apa yang inspiratif, apa yang diperlukan, dan apa yang baik, maka kita akan benar-benar mengalami kehadiran Roh Kudus. Tetapi kalau sebaliknya apa yang kita katakan adalah kata-kata yang bersifat hoax, kita tidak membantu sesama, kita tidak menjadi sumber inspirasi bagi sesama, kita tidak menjadi orang atau pribadi yang baik hati, maka tentu saja kita tidak dijiwai oleh Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Saudara-saudari, mari dengan perayaan Pentakosta ini, akhirnya kita melihat kembali apakah hidup kita sungguh dijiwai oleh Roh Kudus. Dan itu tampak dalam kata-kata serta perbuatan kita yang baik. Kalau kata-kata dan perbuatan kita belumlah baik, maka bukanlah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.